dan membuat saya ngiris tuh. Biasanya kan kalau orang mondok lalu diantarkan oleh orang tua, ini enggak, di jalan kaki bawa tas kecil, ya ini. Saya nanya, kemana nenekmu? Ada katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ada ayat Al-Quran yang benar-benar bisa kita praktekkan, yaitu dalam Quran Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya, dan barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, maka kejahatan itu akan membalas ke dia. Nah, gitu. Kayak gitu kan kawan. Jadi kami dari santri Pondok Digital ingin mendistribusikan speaker Al-Quran yang insya Allah membantu para penghafal Quran untuk memudahkan hafalan mereka. Nah, mudah-mudahan dari program seperti ini akan tersebar speaker Al-Quran ke seluruh Indonesia. Kami sebagai santri di Pondok Digital ingin meminta doa dari kawan-kawan, mudah-mudahan dari pergerakan seperti ini bisa mensurgakan Indonesia dengan speaker Al-Quran, karena sebaik-baik metode hafalan adalah mendengar. Jadi kegunaan speaker Al-Quran ini sebagai alat untuk mereka mendengar, memurojaah. Seperti apa kisahnya? Jangan skip videonya dan jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Pondok Pesantren kehadiran orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah sekarang udah hadir di sini. Bicara soal masalah pondok pesantren ini berdirinya seperti apa, sebenarnya pondok pesantren ini udah lama bangka, udah lama. Cuman alhamdulillah selang berapa 5-6 bulan inilah bisa tersentuh oleh publik gitu kan, sehingga banyak teman-teman dari luar sana. Saya yakin banget bahwa di luar sana banyak orang-orang baik yang peduli terhadap santri, anak yatim, dan juga penghafal Quran. Karena di sini keterbatasannya komunikasi. Karena jaringan di sini memang susah, baik itu Telkomsel, Indosat memang susah banget. Tapi saya selalu berdoa, dan saya yakin dengan kekuatan doa bahwa doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Saya yakin bahwa suatu saat nanti Pondok Pesantren Al-Ihsan ini akan dikenal. Waktu itu saya masih belum punya bangunan di belakang. Jadi santri itu ada yang nginap di sini di musola, ada yang nginap di rumah, ada yang saya titipkan sama bibi saya kan itu kan. Awalnya pertama saya bangun buka 6 panjang 12. Di situ sedikit pun kami tidak pernah memohon bantuan atau minta sumbangan kepada masyarakat di sini. Bahkan ke wali santri sekalipun, orang-orang tua santri saya tidak pernah minta walaupun sesen pun. Satu saya minta doanya, itu aja. Saya minta doanya mudah-mudahan
kami bisa tetap istiqomah sama teman-teman guru-guru yang lain. Mudah-mudahan mimpi saya bangun pondok ini terrealisasi. Kemarin ada santri dari Landa itu, alhamdulillah sekarang ada dari Landa perempuan. Mamanya itu mualaf katanya. Dia datang ke sini, diantarkan kakaknya. Ya semuanya memang. Kakaknya sempat nanya, betul kah Ustadz di sini pondoknya gratis? Iya. Saya bilang gini, di sini tidak ada persyaratan apa-apa. Yang penting anak itu mau belajar, mau sholat berjamaah, mau belajar Quran dan menghafal Quran. Bagi saya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan menjaga nama pondok, alhamdulillah. Sekarang udah dapat 1 bulan betah di sini, dan sekarang dia udah belajar membaca Al-Quran, bahkan dia udah mulai menghafal Quran. Yang awalnya kata kakaknya kalau ngomong biasa kasar, tapi alhamdulillah sekarang saya ajarkan juga di sini, karena saya itu program sini hanya 2. Pertama, bagaimana menciptakan regenerasi muslim-muslimah yang Qurani. Yang kedua, berakhlakul karimah. Itu 2 aja yang saya minta. Alhamdulillah. Kemudian sekitar seminggu yang lalu ada juga perempuan dari daerah Sungai Bawang mondok di sini juga. Ayahnya ngantarkan. Dia nanya juga masalah administrasi di sini. Di sini administrasinya itu lillahi ta'ala 0. Artinya gratis. Walaupun jujur kakak, abang-abang, kita listrik ini aja kemarin sempat nunggak loh, karena 1 bulannya di sini 100 lebih. 1 bulannya kita sempat nunggak kemarin. 2 bulan nunggak, tapi alhamdulillah kemarin alhamdulillah bisa dilunasi. Kebetulan kami kemarin dapat undangan khotib Jumat di daerah di Sipto. Alhamdulillah saya dapat 300.000, saya bayarkan untuk tunggakan listrik itu. Alhamdulillah sekarang udah aman itu. Kemudian baru-baru ini sekitar 4 hari yang lalu ada seorang ibu-ibu tua datang ke sini langsung, ketemu saya langsung. Dia itu mau mondokkan cucunya, karena selama ini di rumahnya itu jarang sholat, jarang sekolah, lagi baca Quran hanya main terus kan. Dia nanya, berapa sini Pak Ustadz katanya? Ini gratis ya. Bener lah Pak Ustadz kan? Iya. Dan membuat saya ngiris tuh. Biasanya kan kalau orang mondok lalu diantarkan oleh orang tua, ini enggak. Di jalan kaki, bawa tas kecil. Bawa tas kecil dia kata ini. Saya nanya, kemana nenek mau? Ada katanya. Terus sampai sini saya nanya lagi, kamu pada bawa bekal apa? Enggak ada apa-apa. Terus kamu dikasih uang? Enggak katanya. Dia ikro masih. Sampai sini pas malamnya ngaji, ternyata dia tidak punya ikro. Saya besok pagi itu ke pasar, saya belikan dia ikro. Alhamdulillah sekarang udah punya. Sekarang dia sekolah. Biasanya kalau orang mondok kan pasti dibawakan uang, dia enggak. Ya Allah, saya bilang sama umi saya, istri saya bilang, Bi, kok sedih, kasihan santri kita itu yang satu kan udah mondoknya tidak diantarkan, tidak apa-apa. Saya hanya jawab gini, mungkin hari ini dia kelihatan seperti itu, sederhana, sedih, tapi saya yakin suatu saat dia akan bisa membahagiakan orang tuanya di dunia dan akhirat. Gimana ya? Saya itu yang penting sama donatur semua yang hadir ke sini, yang ikut berpartisipasi, mewakafkan hartanya, tenaga dan semuanya. Saya minta doanya mudah-mudahan kami dengan guru-guru di sini tetap istiqomah menjalankan tugas ini. Karena jujur saya pribadi di sini dengan keluarga saya tidak merasa sebagai pengasuh, saya tidak merasa sebagai ustadz atau siapa-siapa. Saya hanya merasa sebagai perantara untuk menjalankan amanah dari orang-orang baik yang ada di sana untuk memberikan yang terbaik kepada santri-santri kami. Jadi sampai saat ini setiap saya pulang ngajar dari Kumpai, saya ngajar itu dengan gaji 32.000. Kalau saya tidak ngajar, tidak digaji. Selama kemarin pandemik 3 bulan, saya sen pun tidak dapat pembayaran sama sekali dari kepala sekolah. Saya tanya, sedangkan sekolah lain walaupun tidak ngajar kan dibayar. Dia jawaban kepala sekolah itu sederhana, saya hanya bisa gaji guru kalau ngajar. Jadi kalau tidak ngajar tidak ada gaji kan. Masya Allah, saya bilang, tapi saya yakin saya punya Allah. Selama 3 bulan saya itu ya tidak dapat apa-apa. Kalau lebaran tidak ada THR, tidak ada THR. Kalau sekarang kan masih ada berapa, ini tidak ada. Bagi kami, bagi guru-guru, saya yakin intansurullah yansurkum. Saya yakin akan apa yang dikatakan dalam Quran itu. Jika kita menolong Allah, didikan Allah karena Allah, Allah akan menolong kita. Jujur selama 3 bulan itu sen pun saya tidak pernah dibayar. Karena alasan bahasanya sederhana,
kepala sekolah akan mengeluarkan gaji kepada guru jika guru itu ngajar. Kalau tidak ngajar atau libur tidak ada. Gaji 35.000, 32.000. masih sempat untuk ngurus pondok. Motivasi Ustaz apa sih? Baik, motivasi saya sederhana. Saya ingin khairun nas anfa'uhum linnas, karena kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Akan mantola umruhu hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia itu ialah dengan bertambahnya usianya makin bertambah kebaikannya. Kan kita gini bang, kita nggak tahu bang umur kita, tentang apakah umur saya bisa bertahan sampai besok atau hanya sampai malam ini. Jadi kata Ustadz Luqmanul Hakim itu, orang cerdas itu adalah orang yang memperbanyak mengingat kematian. Yang memotivasi saya satu bang, pertama, saya ini kan ayah saya udah meninggal bang. Saya merasakan betul jika nggak punya sosok ayah. Banyak orang anak-anak itu yang sebenarnya punya hak sama, harus sekolah, harus mondok, harus kuliah, cuman kadang-kadang keterbatasan biaya, sehingga banyak korban anak-anak yang dewasa belum waktunya itu. Kemudian yang kedua, banyak anak-anak kita lihat sekarang ini di tempat-tempat warnet, mereka terlena kan, mereka ya Allah dia nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat dan sebagainya. Jadi saya itu kalau setiap jalan bang, setiap jalan di lampu merah banyak anak-anak pengamen, saya tuh nangis bang, benar. Itu sebenarnya tugas kita, tugas pemerintah, tugas kita. Ya Allah, saya bilang kan, maka saya itu bersyukur bang, bersyukur banget. Saya masih diberikan oleh Allah umur, saya masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan sisa umur dan kesehatan ini, saya masih bisa mengabdikan hidup saya untuk orang lain. Karena yang membuat saya sampai saat ini tetap semangat, saya yakin bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan karena Allah untuk orang lain, suatu saat akan kembali pada kita. Dan saya berharap mudah-mudahan anak saya nanti, keturunan saya nanti bisa melanjutkan estafet dari saya. Itu. Kemudian yang ketiga, saya itu nerima amanah dari almarhum ayah saya. Pesannya sederhana. Nah, jika suatu saat nanti ayahmu ini tiada, pesan ayah itu sederhana. Apa yang saya ajarkan sama kamu nak, saya mundukkan kamu sampai ke Malang, saya jual semua tanah, saya jual semuanya itu. Tujuannya satu, mudah-mudahan suatu saat kamu nak, jika ayah sudah tiada, jangan lupakan ayah, doakan ibumu. Jujur sampai saat ini saya sedih bang, karena sampai saat ini saya masih belum bisa membahagiakan orang tua saya. Saya belum bisa membalas semua kebaikan orang tua saya. Sampai ayah saya udah meninggal, bahkan sekarang tinggal ibu. Saya tuh ingin sekali mengumrohkan ibu saya, hanya tinggal satu-satunya. Mudah-mudahan jika Allah masih memberikan saya itu umur, saya itu ingin sekali membahagiakan orang tua saya. Karena saya itu ingat kisah Sayyidina Umar di saat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu ingin bertemu dengan Allah, saya ingin sekali melihat wajahnya Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Sayyidina Umar, engkau tidak akan mungkin bisa melihat Allah, tapi jika engkau ingin melihat Allah itu tersenyum kepada kita, maka buatlah ibumu itu selalu tersenyum di saat melihat kita. Artinya apa? Bahagiakan ibumu, maka Allah akan membahagiakan hidupmu. Jadi saya bersyukur ibu saya masih ada, artinya surga saya masih terbuka dengan selebar-lebarnya. Kemudian doa ibu adalah segalanya bagi saya. Sampai saat ini kalau saya itu lagi, ya Allah, lagi pas, mohon maaf, kebutuhan anak-anak sudah menipis kan, pernah kemarin kena adanya corona itu kan, ada donatur apa, saya itu orang pertama yang saya datang ibu saya.
Bu, mohon doanya, mudah-mudahan rezekinya anak-anak pondok pesantren ini dilancarkan oleh Allah. Ibu saya langsung spontan langsung mendoakan sambil menangis. Dan saya tuh ya Allah, ternyata doa orang tua itu luar biasa dahsyatnya. Alhamdulillah cuma pesan ibu satu, menjalani hidup ini harus sabar dan jangan sombong katanya. Itu yang saya selalu ingat dari pesan ibu saya. Dan jangan pernah bosan menjadi orang baik katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para donatur dengan adanya mewakafkan speaker Al-Quran ini kepada Pondok Pesantren Al-Ihsan. Ini sangat memudahkan bagi anak-anak kami penghafal Quran untuk menghafalnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya wakaf speaker Al-Quran ini senantiasa menjadi suatu motivasi bagi anak-anak didik kami dan bisa dicatat di sisi Allah sebagai amal jariah. Usia boleh terputus, tapi pahala akan selalu mengalir terus. Jangan bosan untuk menjadi orang baik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang baik Pondok Digital. Allahu Akbar.